Ternyata self-regulated learning sudah dipraktekkan oleh guru-guru di Indonesia. Ini ceritanya. Halo Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya, Buki Setiawan. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menguasai self-regulated learning. Kali ini kita akan membahas bagaimana self-regulated learning dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah self-regulated learning bisa dipraktekkan di Indonesia? Pada episode ini, saya akan berbagi dua cerita. Pertama, praktek baik Bu Guru Ani. Kedua, praktek baik Bu Guru Amelia. Harapan saya dari kedua cerita itu, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan gambaran komponen dan keterampilan self-regulated learning. Mari kita mulai cerita pertama kita. Bu Ani. Bu Ani Puspawati, guru PAUD, bercerita dalam buku Merdeka Belajar di Ruang Kelas. Alih-alih menuntut murid mencapai tujuan pembelajaran, Bu Ani justru mendiskusikannya. Tidak tanggung-tanggung, beliau mengajak muridnya menyusun rubrik penilaian pembelajaran. Dampaknya, murid sadar dan paham tujuan suatu kegiatan belajar. Selama proses, semua tingkah laku murid konsisten dengan rubrik penilaian yang mereka susun sendiri. Bu Ani berhasil membangun komitmen pada tujuan dalam suatu self-regulated learning. Sekarang mari kita bahas cerita kedua. Bu Amel. Praktek Bu Ani tidak mudah. Untuk melakukannya, kita perlu transformasi diri seperti yang dialami oleh Bu Amel. Dulu, Bu Amel fokus pada target nilai murid. Nilai murid ditempel di dinding kelas. Murid yang dapat nilai bagus jadi termotivasi. Dan murid yang dapat nilai jelek jadi malu. Setelah berefleksi, Bu Amel sadar bahwa mempermalukan murid bukan cara yang tepat. Murid yang dapat nilai jelek bukan jadi termotivasi, tapi malah semakin pasif dan tidak semangat belajar. Ia menyadari perannya bukan mengajar materi, tapi mengajar murid untuk aktif belajar. Ia mengakui kesalahan dan melakukan perubahan. Mulai dari perubahan diri hingga perubahan praktek pembelajaran. Pendekatan mengajar guru pada dua cerita tersebut sangat berpusat pada murid. Praktek seperti inilah yang sangat diharapkan dalam Merdeka Belajar. Untuk memperkaya sumber belajar guru, Bapak dan Ibu dapat juga mempelajari program transformasi pembelajaran inovatif dari HP. Satu dari pilar program ini adalah pengajaran dan pembelajaran. Ada 4 praktek yang Bapak dan Ibu perlu pelajari. Pertama, menjadi fasilitator di kelas, seperti yang dilakukan oleh Bu Ani, menggali motivasi murid. 2, belajar dan mempraktekkan proses self-regulated learning untuk pengembangan diri. 3, mengembangkan kompetensi digital. 4, memfasilitasi perkembangan skill digital guru. 2 contoh dari Bu Ani dan Bu Amel menggambarkan bagaimana guru bisa menumbuhkan motivasi dan rasa memiliki dalam diri. Bu Ani melakukannya dengan cara melibatkan murid membuat kesepakatan bersama. Bu Amel mendapatkan insight bahwa selama ini ia keliru mengenali motivasi siswa. Ada sangat banyak cara untuk membangun motivasi dan rasa memiliki murid sehingga mereka bisa merdeka belajar.
saya mengimbau Bapak dan Ibu untuk belajar lebih jauh tentang motivasi. Ini akan membuat Bapak dan Ibu bisa mengembangkan strategi motivasi yang lain. Tidak harus meniru praktek Bu Ani dan Bu Amel. Dengan ini, saya pamit dulu. Sampai ketemu lagi dan selamat menyimak soft skill selanjutnya. Komunikasi efektif dan penuh empati. Selamat, Bapak Ibu Guru telah menyelesaikan modul ini. Ayo kerjakan aksi nyata dan unggah di Bukti Karya ya. Kita kolaborasi bersama.